Halo semuanya, saya Mutmenah Irianti dengan NIM J3A119145. Di sini saya akan menampilkan penerapan koreksi warna pada video. Harap disimak baik-baik ya. Pertama yaitu automatic white balance, yaitu penyesuaian titik putih pada gambar dengan menghilangkan warna yang tidak real. Di sini, untuk menyesuaikan automatic white balance, saya menggunakan efek yang berada di filter warna. Saya menggunakan efek hangat dan jenis W02. Di sini penyesuaian warna putihnya telah dilakukan dan telah menghilangkan warna-warna yang tidak real. Oke, di sini kita akan melakukan akses video scope, yaitu poin kedua. Yang pertama seperti biasa, di sini kita akan memilih dulu videonya yang mana, dan di sini saya memilih video yang seperti biasa ya. Video tugas perfilman saya. Di sini kita bisa lihat bahwa efek dan saturasinya masih normal karena belum kita edit gambarnya. Dan untuk poin nomor 2 ini, yang harus kita lakukan adalah memencet gambar, lalu kita masuk ke tools penyesuaian. Di sini banyak sekali hal-hal yang bisa kita edit terkait visualisasi gambar, dari mulai kecerahan, kontras, saturasi, getar, suhu, highlight, bayangan, gain, gamma, lift, dan hue. Dan gimana sih caranya untuk kita mengedit akses video scope? Yaitu di sini kita edit saja, saturasinya kita naikkan. Saya naikkan di sini menjadi sekitar plus 60-an. Lalu kecerahannya kita juga naikkan sedikit agar sesuai dengan saturasi yang saya inginkan. Dan di sini kontrasnya saya bisa mundurkan beberapa nomor. Nah, setelah jadi, berikutlah previewnya. Oke, untuk poin yang ketiga yaitu penggunaan Loma Waveform. Pengertiannya adalah Loma Waveform adalah cara yang bagus untuk memvisualisasikan rentang dinamis gambar, memungkinkan untuk melindungi exposure sorotan. Luma Waveform ini berkaitan dengan kontras gambar yang rendah dan tingkat kecerahan yang disesuaikan. Pertama yang harus kita lakukan seperti biasa adalah mengekspor video mana yang akan kita pilih dan kita taruh di tab pengeditan. Ini seperti biasa ya, saya menggunakan video yang awal. Lalu kita masuk kepada tools penyesuaian untuk mengedit gambar. Dan di sini kontrasnya akan saya kurangi. Lalu tingkat kecerahannya akan saya sesuaikan. Di sini ada di min 96. Dan inilah hasilnya. Untuk poin nomor 4 yaitu penggunaan RGB. RGB akan memonitor level red, green, dan blue dari sebuah sumber input. Saluran RGB ditampilkan berdampingan, ini dapat digunakan untuk memeriksa WB pada gambar. Karena pada aplikasi editing saya ini tidak ada RGB, maka kita edit secara manual saja seperti biasa. Saya menggunakan video sebelumnya, lalu kita tap pada gambar dan kita masuk kepada tools penyesuaian, dan di sini langsung kita edit saja sesuai dengan kebutuhan kita, dari kecerahan, saturasi, suhu. Suhunya kita sesuaikan dengan tingkat saturasi yang tadi sudah kita ubah. Dan jika kita ingin menambahkan bayangan, bisa. Lalu di sini saya kan grainnya saya turunkan.
karena di sini saya akan ingin menampilkan video yang bernuansa gelap. Ya, seperti ini kurang lebih. Karena di sini tidak ada diagram penampil RGB, jadi saya hanya mengedit manual saja menggunakan tools yang ada. Dan seperti ini hasilnya. Poin selanjutnya ialah penggunaan vector scope, yaitu yang berhubungan dengan saturasi dan juga lightness. Masih menggunakan video yang sama. Mari kita langsung masuk ke tools pengeditan gambar atau warna, yaitu di penyesuaian. Di sini tingkat kecerahannya atau lightness-nya akan saya tingkatkan agar objeknya juga terlihat lebih jelas dan lebih menyatu. Lalu tingkat saturasinya juga akan saya tingkatkan supaya sesuai dengan tingkat kecerahan yang tadi sudah kita tingkatkan terlebih dahulu. Dan karena pada aplikasi pengedit yang saya gunakan ini tidak dapat menampilkan vector scope secara langsung, jadi kembali lagi saya akan mengeditnya secara manual menggunakan tools yang ada. Dan seperti inilah hasil dari pengeditannya. Poin selanjutnya yaitu memperbaiki exposure. Seperti biasa kita menggunakan video yang sudah digunakan sebelumnya. Lalu kita masuk kepada tools pengeditan gambar yaitu di penyesuaian. Untuk memperbaiki exposure caranya mudah sekali, tinggal kita sesuaikan saja kecerahan, kontras, saturasi, dan yang lainnya. Supaya exposure yang ditampilkan semakin baik dan bagus. Di sini saya sesuaikan saja, saya tidak mempunyai patokan khusus. Tapi saya ingin kontrasnya dinaikkan kembali. Lalu suhunya juga akan saya naikkan. Terlalu naik ternyata. Saya akan turunkan sedikit ke titik normal. Ya. Dan seperti inilah hasilnya. Poin selanjutnya yaitu penyesuaian shoot dengan color canvas. Mari simak videonya berikut ini. Yang terakhir adalah color marks and shape, tetapi karena di aplikasi editing ini tidak memenuhi, jadi saya hanya mengedit berdasarkan kriteria dan tools yang tersedia. Itulah tadi penerapan koreksi warna yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan video ini.